Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur pasal 112 ayat 5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bahagia orang benar, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan, mereka dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Tidak hanya mereka sendiri, tetapi anak cucunya pun akan menjadi perkasa dan mereka akan diberkati. Ada banyak harta, ada banyak kekayaan di dalam rumahnya, dan kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam dunia ini bisa saja kita menjadi takut ataupun ragu untuk melakukan hal yang baik, untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang memang membutuhkan belas kasihan. Karena apa? Karena ada banyak kejadian seseorang yang ditolong, mereka tidak menyampaikan rasa terima kasih atau tidak membalas dengan yang baik, tetapi membalaskan dengan kejahatan. Si penolong berharap bahwa orang yang ditolongnya dapat bersyukur atas bantuan yang disampaikan atau yang ditolongnya itu, harusnya dapat mengatakan terima kasih kepadanya, atau setidaknya dia bisa hidup lebih baik. Tetapi bisa kita lihat ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya orang yang menolong itu, jangankan dia menerima ucapan terima kasih, tetapi dia bahkan menjadi orang yang menderita dari orang-orang yang ditolongnya. Tetapi di dalam firman Tuhan kita diingatkan bagaimana kemunculan orang yang menaruh belas kasihan. Bagaimana mujurnya orang yang memberi pinjaman. Bagaimana mujurnya orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, dengan bijaksana, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang, tetapi dengan sewajarnya. Firman Tuhan ini sampai sekarang masih berlaku. Tetapi dunia ini sering berusaha menghimpit kita sehingga kita takut untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita sering mengalami tekanan ketika akan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang berbelas kasih dikatakan mereka tidak akan goyah untuk selama-lamanya, tetapi mereka akan tegak. Mereka memiliki pelindung, yaitu Tuhan kita yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari mengalahkan kejahatan dengan melakukan yang baik. Kita dikatakan sebagai garam dan terang dunia, menerangi, menggarami dunia ini, agar dunia ini menjadi lebih terang, menjadi lebih dapat melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya kita yang bisa menikmati kebaikan Tuhan, tetapi kita juga dapat membagikannya kepada mereka, orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan ini mujur orang yang menaruh belas kasihan,
mujur bagi mereka yang memberi pinjaman. Ketika kita memberi pinjaman kepada orang miskin, maka kita dikatakan memiutangi Tuhan. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah upah kita? Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak sanggup membalasnya, ketika kita menolong orang lain tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya pada saat itu, kita tidak perlu ragu akan upah kita. Mujurlah mereka. Mujurlah mereka dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan mujurlah mereka yang bijak, yang melakukan urusannya dengan bijaksana, dengan sewajarnya. Kita hidup di dunia ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Ketika kita dianugerahkan, diberkati di dalam hidup kita, maka kita gunakan berkat itu. Karena kita percaya kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai saluran dari berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan memberikan bantuan secara bijaksana, sehingga orang yang menerima bantuan itu, pertolongan kita itu, mereka juga melakukan atau menerimanya dengan bijaksana. Sehingga kita yang menolongnya, atau kita yang dipakai oleh Tuhan menolong mereka, kita tidak ada penyesalan. Ya Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Apa yang Kau berikan itu yang saya sampaikan kepada mereka yang membutuhkannya. Pakailah semua yang telah Engkau berikan kepada saya dan saya berikan kepada mereka untuk menjadi berkat-Mu, menjadi cara-Mu menolong setiap orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Itu yang harus kita imani. Sehingga kita tidak punya penyesalan. Sehingga kita tidak punya rasa takut atau keraguan melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberi pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita serahkan kepada Tuhan. Jika ini kehendak-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan, biarlah Engkau berkati mereka, berkati kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada saya, melakukan atau memberikan pinjaman ini bagaimana caranya, agar yang saya berikan ini dapat memberkati mereka. Tidak menjadi membebani, tetapi memberkati mereka, sehingga mereka bisa lebih mengenal kasih-Mu di dalam hidup mereka sehari-hari. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi orang yang merindukan perintah-Nya, merindukan firman-Nya, melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menjadi sumber yang baik. Engkaulah yang memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, berkat rezeki, keuangan, dan juga pendidikan, dan banyak hal lagi yang telah kami terima di dalam kehidupan kami ini. Berilah Tuhan kekuatan kepada setiap kami untuk berani melakukan apa yang Engkau kehendaki. Agar kami selalu menunjukkan belas kasihan di dalam setiap langkah hidup kami, memberikan pinjaman, dan melakukan segala pekerjaan kami dengan sewajarnya, dengan bijaksana, tidak dengan menjadi orang yang otoriter atau menyalahgunakan kekuasaan kami, tetapi dengan bijaksana, karena semua itu adalah anugerah-Mu yang harus kami pertanggungjawabkan pada waktunya. Berkatilah Tuhan setiap kami, berikan hati yang tenang dan pikiran yang terang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada
Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.